Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kita udah berada di penghujung tahun 2021, saudara yang kasih Tuhan. Shalom ada di sini, shalom yang ada di Zoom. Haleluya, senang boleh berada bersama-sama dengan kita semua yang ada di sini. Yuk kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dengerin firman Tuhan. Seringkali ya kita pikir begini nih ya, firman Tuhan udah dibagi dari awal tahun, udah dibagi sepanjang tahun. Pastor Nanda, Om Ferdi, di dalamku udah diceritain tentang humility, tentang humble, tentang authenticity, tentang submission to authority, tentang grace and forgiveness. Seringkali ya, dan kalau kita mau jujur ya, seringkali kalau kita mau jujur, baik yang ada di sini maupun ada di Cool ya, saya harap kita bisa tangkap itu bukan cuma jadi pengetahuan, bukan cuma jadi pelajaran, tetapi kita bisa tangkap itu supaya kita dirubah. Kalau enggak, dari awal tahun kita ngomong tentang integrity, sampai hari ini kita ya tetap begitu-begitu aja. Kita sama seperti yang dulu. Ayo jujur, kita begitu enggak? Semuanya pada nunduk. Ada yang bilang mungkin dalam hati, enggak om, saya udah berubah om. Setiap kali kita ditantang, saya udah berubah om. Tapi ada juga kita dalam hati pikir kayak, iya memang saya seperti itu. Nah teman-teman, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk kita belajar suatu hari ini karena kita udah dari penghujung tahun. Saya mau ajak kita merenung, ya. Saya mau ajak kita merenung. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita ada di tempat ini, kita belajar firman Tuhan, bukan cuma sekedar sebagai sesuatu pengetahuan. Ada sesuatu yang amat sangat penting yang kita perlu ketahui di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman seperti ini. Tuhan ngomong, pada waktu saya coba renungkan Tuhan mau ngomong apa ya sebagai penutup, katakanlah penutup tahun ini gitu ya, di dalam gereja Tuhan. Karena minggu depan kita retreat, kemudian minggu depan lagi kita ada Natal, kemudian masuk itu kita sudah masuk tahun baru. Jadi hari ini saya coba akan merecap, coba akan merenungkan kepada kita semua apa yang sudah kita pelajari sepanjang tahun ini, dan kita renungkan masing-masing ke diri sendiri ya. Bukan kita pakai hari ini cuma sebagai pengetahuan, tetapi sebagai renungan untuk diri sendiri. Mau ya? Setuju ya? Yuk 1 jam, nggak sampai 1 jam deh ya. Kira-kira 1 jam ke depan kita coba pakai merenungkan. Yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, kita pakai untuk merenungkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, supaya ini menjadi berkat dan ini tidak menjadi sesuatu yang kita sesali di kemudian hari. Waktu saya coba renungkan, Tuhan ngomong sesuatu tentang akhir zaman ya. Kalau saya berbicara akhir zaman ini, not necessarily saya mau ngomong tentang nanti pada waktu second coming, pada waktu rapture, pada waktu gereja diangkat Tuhan. Bukan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ngomong, yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Dan ayat ini ayat yang sangat pendek sebenarnya, tapi kenapa penting banget? Di dalam Lukas 17 ayat ke-32, ayat yang paling pendek ini cerita tentang akhir zaman, tentang kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ngomong seperti ini kepada kita semua ya. Dikatakan seperti ini di dalam Lukas 17 ayat ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Firman Tuhan bilang gini, ingatlah akan istri Lot. Tadi Fernando bilang begini. Mana Fernando? Oh, di belakang situ. Dia waktu saya bilang, Fernando tampilin Lukas 17 ayat 32 ya. Ingatlah, om? Kok ingatlah akan istri om? Kita jadi semua udah harus beristri dong om. Dan gitu saya bilang, baca yang benar, ingatlah akan istri Lot. Begitu dia bilang gini, boleh Pak om tampilinnya, Lotnya kita buang, ingatlah akan istri. Haleluya ya saudaraku ya. Tapi hari ini ya kita mau belajar kenapa Yesus suruh kita ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Oke, sebelum kita belajar seperti itu ya, kita sekarang saling-saling ingetin satu yang sama lain. Kiri kanan bilang, ingatlah akan istri Lot. Ayo, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa Tuhan suruh ingat? Yang di rumah bilang, ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Ya, supaya kalian ingat akan istri Lot. Tapi kan pertanyaannya sekarang, iya makanya abis ini saya mau cerita.
ya. Ya. Tante Ami bilang di sini ya, suruh ngomong ingatlah akan istri Lot, siapa Lot? Siapa istrinya, ya kan? Nah, kenapa? Nah, ini justru menariknya. Kenapa Tuhan ngomong ingatlah akan istri Lot? Nah, saya sekarang mau cerita. Pada waktu itu, ya, pada waktu zaman Abraham, ya, dengerin baik-baik, ya. Pada waktu zaman Abraham, ya, Abraham itu punya keponakan, betul ya, punya keponakan, ya. Namanya Lot, ya. Mereka pada waktu itu di satu daerah, mereka udah gembalakan ternak mereka sama-sama menjadi besar ya. Akhirnya tempatnya menjadi nggak muat lah, istilah seperti itu. Mereka harus berpisah ya, berpisah cari tempat. Nah, singkat cerita ya, Lot disuruh, Lot lu mau kemana? Supaya kita gembala-gembala kita nggak berantem nih, supaya kita ada tempat yang cukup nih. Kamu mau kemana Lot? Kata Abraham ya. Kemudian Lot lihat satu tempat, dia pandang, wah. Oke, lu mau kemana? Lu kalau mau ke kanan, kata Abraham, gua ke kiri. Kalau lu mau ke kiri, gua ke kanan. Jadi gua ngalah deh, kata Abraham ya. Ini Lot keponakannya ya. Nah, kemudian Lot lihat nih sesuatu yang tempat yang sangat indah. Wah, rasanya ini menjanjikan sesuatu. Wah, rasanya tempat yang subur, tempat yang luar biasa gitu ya. Kemudian Lot pilih, aku mau pilih tempat itu deh. Dia bilang gitu. Tempat yang dipilih Lot itu adalah Sodom dan Sodom, tempat itu. Saudara tahu cerita tentang Sodom dan Gomora, betul ya? Nah, tempat yang dipilih Lot itu adalah Sodom pada waktu itu. Memang kelihatannya bagus, menjanjikan ya, artinya subur, indah tempatnya. Jadi Lot pilih itu. Oke, Abraham bilang, oke, kalau gitu kamu pilih itu, kamu pindah ke sana, tinggal di sana. Oke, sampai sini. Nah, Lot adalah keponakan Abraham, istrinya adalah istri Lot, ya kan? Ya, Lot adalah Abraham. Nah, dia punya istri dong, punya anak-anak dong. Nah, istrinya Lot namanya istri Lot. Nah, sekarang gini. Sekarang cerita tentang akhir zaman, Tuhan ngomong sesuatu yang aneh loh. Ini menurut saya sesuatu yang aneh. Waktu saya coba renungkan, saya coba pikirkan, kalimat ini kalau enggak, ini kalimat ini satu ayat nih. Bayangin, saudara kalau lihat Mazmur ya, satu ayat tuh bisa panjang, luar biasa. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau saudara lihatin setiap ayat yang ada, itu bisa panjang ya cerita kejadian ini. Kenapa ayat ini termasuk ayat yang sangat pendek, tetapi ayat yang sangat penting buat kita semua. Malahan kita disuruh ingat nih ya di akhir zaman, ingat loh istri Lot kenapa? Sekarang kita lihat kenapa apa yang terjadi pada istri Lot. Yuk kita refleksikan sendiri kepada kehidupan kita, karena disuruh ingat. Jadi kalau kita dengar baik-baik, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengingat sesuatu, pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Jadi waktu saya renungkan ayat ini, ayat yang pendek, tetapi sangat berbahaya kalau kita lupakan istri Lot. Kalau kita lupakan kejadian apa yang terjadi seperti itu. Sebab hari-hari ini kita bisa terjadi mengalami hal seperti itu. Jadi singkat cerita, Tuhan mau menghukum Sodom dengan Gomora. Betul ya? Tahu ya? Tuhan mau menunggang balikan, menghancurkan, membakar, mengirim belerang dari api belerang dari langit ya untuk menghancurkan, membinasakan. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora itu udah terkenal jahat, udah terkenal sangat berdosa. Singkat cerita seperti itu ya. Saya nggak mau cerita detailnya, saya yakin ada beberapa yang sudah tahu di sini, yang belum tahu. Singkat ceritanya Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kota itu dikenal bejat, hancur, pokoknya penuh dengan dosa. Udah, ceritanya sampai situ doang. Jadi Tuhan mau menghancurkan kota itu. Nah, ya kemudian tapi ya karena Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom dan Gomora, Tuhan mau menyelamatkan cuma keluarga Lot. Jadi semua keluarga Lot mau diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Yuk kita renungkan baik-baik. Kenapa? Kita lihat dasar latar belakang apa yang membuat kok pada waktu Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya, kenapa? Apa yang terjadi di situ sampai Tuhan bilang, ingat ya di akhir zaman, ingat istri Lot. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau kalian jangan nyesel karena udah diingetin terus tiba-tiba kita kayak nggak tahu, kayak pura-pura bego atau bener-bener bego. Akhirnya kita mengalami seperti yang istri Lot alamin. Oke? Buka sama saya. Oke, semua buka Alkitab apa mau lihat di sini? Terserah, yang di rumah terserah. Lihat kita sama-sama, buka sama-sama ya. Kejadian 19. Oke, Kejadian 19. Haleluya. Haleluya. Kejadian 19 mulai ayatnya yang ke-15 aja supaya cepat saudaraku ya, supaya singkat cerita nanti kalau saudara mau lihat di rumah baca semuanya dari seluruh Kejadian 19 seluruh pasal supaya saudara tahu
peristiwanya. Tetapi ini yang saya mau highlight ya. Saya mau highlight mulai dari Kejadian 19 ayatnya yang ke-15. Dengar baik-baik. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat ini dikirim oleh Tuhan ke kota Sodom dan Gomora buat menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya, pada waktu itu ada Lot, ada istrinya, ada 2 anaknya dan mantunya mau diselamatkan. Oke. Kemudian malaikatnya dikirim ke kota Sodom dan Gomora. Tuhan udah tunda, udah. Ayo, pokoknya cuma yang mau diselamatkan ini cuma Lot dan keluarga aja. Jadi dia kirim malaikat ke situ supaya diselamatkan. Ini yang terjadi ya. Firman Tuhan bilang begini. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Ayo, supaya mereka bergegas. Katanya, bangun, bangun. Bawalah istrimu, kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan, kedurhakaan, kebejatan, kehancuran kota ini, ya kan? Ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan malaikat ini mengambil tangan Lot, tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegangnya oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ingat ya, nanti saya akan kembali ke kata mengasihani. Garis bawahi kata mengasihani. Ya, ingatin dulu di sini ya. Yang di rumah ingetin, ada kata mengasihani. Jadi Lot dan istrinya dibawa oleh Tuhan, oleh kedua malaikat ini, keluar dari Sodom dan Gomora. Sebenarnya Tuhan pengen menyelamatkan, karena Tuhan mengasihani mereka. Tuhan loves them. Tuhan really want to save them. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini ya. Ia menuntun, ayat ke-17, sesudah orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah sekarang, dengar baik-baik. Ini perintah yang dari malaikat itu, buat Lot dan keluarganya. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Yang rumah bisa baca ya, Bill ya? Oke, rumah bisa baca. Perhatikan, perkataannya begini. Perintahnya seperti ini. Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi syaratnya, yuk semua kan scholar di sini. Semuanya well educated. Semuanya bisa punya nalar. Kalau mau selamat, perintahnya yang Tuhan suruh lewat kedua malaikat ini disuruh apa? Lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga. Setuju ya? Oke, nah jadi ada perintah itu yang Tuhan kalau mau selamat, ya kan? Kemudian saudara yang kasih Tuhan, mereka mulai lari. Sebelum lari ada cerita sedikit. Si Lot bilang, Tuhan, kepada malaikat ini, kalau kau ke pegunungan kejauhan, udah ke kota yang kecil aja di dekat sini. Ini cerita tambahan aja supaya saudara nggak bingung. Tapi saya cuma bilangin. Dia negosiasi sedikit, kemudian malaikat itu bilang, oke, lu kalau mau lari gitu lari. Oke, tapi tetap lari, jangan nengok ke belakang ya. Pokoknya selamatkan nyawamu sampai ke kota itu. Oke, nah kemudian mereka lari sekeluarga. Wah, lari sekeluarga. Karena malaikat Tuhan bilang begini, cepetan lari. Kalau lu masih di sini nih, gua nggak bisa bakar nih kota. Gua nggak bisa hukum di kota. Lu cepetan lari pada. Mereka lari, saudaraku. Kemudian Sodom dan Gomora dibakar. Kemudian sekali pindah kepada ayat ke-25 sampai ayat 26. Bill, 25-26. Lihat ya, gini seperti ini. Mereka sama-sama lari, kemudian saudara dikasih Tuhan, ya, ayat 25 bilang seperti ini, ya, ayat 25 bilang seperti ini. Dan waktu itu mulai dikirimkan api belerang dari sorga, ya. Kemudian untuk menghancurkan kota-kota itu, dikatakan ini. Dan ayat 25, ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan ada dibakar habis sama Tuhan. Eng. Ayat yang ke-26 dibilang seperti ini. Kenapa kita justru mesti mengingat Israel? Pada saat mereka sekeluarga lari, ayat 26 bilang seperti ini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, ngeliatin tuh apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya, dengan segala pikiran perasaan yang berkecamuk, ya. Kemudian karena dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Mati dan menjadi tiang garam. Dengar baik-baik. Wow, ayat ini Tuhan pakai untuk cerita tentang akhir zaman. Tuhan pakai untuk kita semua. Menjadi ayat yang sangat penting. Ingat nih, ini yang terjadi sama Lot. Bro, lu udah diingetin, lari, jangan nengok. Pokoknya lu jangan stop. Supaya lu selamat. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani. Jadi, waktu kita ditarik Tuhan, disuruh Tuhan, diperingatin, diocehin, diomelin, dinasehatin, disuruh, dibilangin. Karena Tuhan bukan lagi mau bikin kita
Aduh, capek deh. Mesti melayani di gereja, mesti jadi orang baik, mesti jaga kekudusan, mesti benar-benar hidup dalam integritas. Konanda lagi, mesti ngampunin. Ya, kalau orang mau mengampuni itu keharusan. Tetapi orang itu mau apologize apa enggak, itu optional. Jadi yang penting kita nih mesti mau mengampuni, mesti humble, mesti humility, mesti integrity, mesti kita lakukan semua. Kenapa? Karena Tuhan mau mengasihani kita. Sebab tanpa itu, tanpa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius sama Tuhan, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam bahaya. Sama seperti istri Lot. Apa? Kenapa dia nengok ke belakang? Tuhan marah. Karena, dengar baik-baik. Kenapa istri Lot ini nengok ke belakang? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa waktu Lot lari dan sekeluarganya, istrinya tiba-tiba nengok ke belakang? Kenapa dia kira-kira seperti itu? Kira-kira aja, kira-kira. Halo? Kira-kira kenapa dia nengok ke belakang? Berasa sayang akan harta yang dia sudah kumpulkan di Sodom dan Gomora. Betul ya? Berasa sayang dia udah tinggal gitu, waduh dihancurin sama Tuhan, ya kan? Semua yang di situ. Kenapa? Nah, kita lihat proses yang terjadi sebelumnya. Inilah yang saya ajak buat refleksi diri. Lihat tadi di depan, mereka semua waktu disuruh sama malaikat aja udah dibilangin nih bakal dihancurin kota ini. Mereka semua apa? Berlambat-lambat. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Berlambat-lambat tuh setengah hati. Halo, gereja Tuhan yang di rumah-rumah, kita semua, halo, dengar baik-baik. Yuk kita ngaca, yuk diri kita ngaca yuk. Kita nih dalam mengikut Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dalam dengar nasihat Tuhan, dalam mau berubah, dalam mau dirubahkan, dalam mau ditolong Tuhan. Dikasihani sama Tuhan tuh artinya Tuhan lagi mau nolong kita. Dalam kita mau ditolong Tuhan, apakah kita setengah hati? Ya ditolong boleh, gak ditolong boleh. Percaya sih Tuhan yang akan menolong. Halo? Percaya sih kita believers, percaya cuma Tuhan yang sanggup menolong. Tapi kita setengah hati, kenapa dingin? Kita nggak ada semangatnya gitu. Dengar firman Tuhan, diajak, di-challenge, diajarin. Tetapi kita semua setengah hati. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ya, tapi kalau di Indonesia tuh saya ngebayangin ya, Lot atau istri Lot dalam hal itu ya, karena yang Tuhan suruh ingat adalah istri Lot. Adalah orang yang dia kayak enggan gitu. Mau disuruh berubah tuh kayak ya males deh gitu. Kayak bangun pagi tuh Mas Wan. Kita bangun pagi ada dua tipe nih ya. Ada yang bangun pagi karena yang ngajak pergi atau kita appointment sama orang yang kita sayangin, yang kita lagi PDKT atau kita lagi ada feeling gitu. Wah, bangun pagi itu ya. Itu kalau misalnya udah janjian besok pagi ya jam 8 ya, dari malam mungkin udah pikirin dan bangun pasti nggak telat gitu ya. Tapi kalau ada orang yang kita artinya ya you know what I'm saying gitu kan, lagi jatuh cinta, lagi ada yang menyenangkan, kita tuh semangat gitu bangun paginya. Tapi kalau kita mesti ke gereja lah, mesti baca firman, mesti doa bangun pagi, susah setengah hati, enggan, malas setengah hati. Ogah-ogahan bahasa Indonesianya. Yang pertama yang kita bisa pikir, yuk ngaca diri sendiri yuk. Kita dalam bergereja, kita dalam mengikut Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, kita ogah-ogahan apa enggak? Kenapa kita sekali berkaca pada, artinya kita merefleksi diri kita sendiri. Karena Tuhan suruh ingat, Dave ingat istri Lot. Ingat istri Lot. Davus ingat istri Lot. Hendrik, Jehuda, ya, Angie ingat istri Lot. Ini bukan main-main. Yang di rumah-rumah, Jessica ingat istri Lot. Ya, ada siapa lagi? Michael, ingat istri Lot. Ada Regina, ingat istri Lot. Kelvin, ingat istri Lot. Ingat istri Lot, ya. Maureen, Ami, Ami di sini, oke ya. Nicholas, Arya, halo Arya, shalom. Tapi ingat istri Lot, Arya. Ingat istri Lot. Kenapa Tuhan suruh ingat istri Lot? Istri Lot adalah seorang yang dikasihani Tuhan, pengen diselamatkan sama Tuhan, tapi ogah-ogahan. Apakah? Satu, aku jadi orang yang sebenarnya dikasih Tuhan, diselamatkan, mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi hidupku ogah-ogahan. Dengar firman ya dengar, ke gereja ya gereja, believers tapi ogah-ogahan. Itu ciri istri Lot. Ciri istri Lot itu kedua ya. Dia sampai mesti ditarik tangannya ya. Kemudian udah disuruh nih, ya udah disuruh lari ya. Di bahasa Indonesianya dibilang gini, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya buat
kadang-kadang ada hari-hari di mana Tuhan mau kita lari, semangat, serius, ya berapi-api. Tapi ini enggak, ya ini dia pengennya ya, kayak, ya udahlah, kenapa sih mesti lari? Kenapa sih mesti sampai seserius itu? Kenapa? Tuhan lagi ngajar kita semua loh. Kita ngomong tentang integrity. Kalau kita nggak berlari-lari mengejar dan mau untuk menjadi orang yang dirubahkan oleh Tuhan, kita nggak mau mengejar untuk perubahan dalam kehidupan kita. Ingat istilah, kita jadi tiang garam, guys. Ini saudara-saudara kita semua. Ini bukan bercanda nih. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau ini cuma Om Ferdi yang ngomong, atau ini cuma Konanda yang ngomong, boleh deh. Kalian bilang, ya itu kan kata-kata bisa-bisanya kata Om Ferdi sama Konanda aja. Itu kan cuma bisa-bisanya bahan cool aja. Tapi Tuhan Yesus cerita tentang akhir zaman. Memang Tuhan Yesus pada waktu ngomong tentang akhir zaman ini, konteksnya, apalagi di sini teologi ada, saya mau bilang konteksnya itu tentang kedatangan Tuhan, betul ya. Tapi pattern, gaya untuk bermalas-malasan, ogah-ogahan itu nggak bisa dirubah dalam waktu sekejap. Kita harus dari sekarang belajar untuk bukan menjadi orang yang ogah-ogahan, yang punya pattern lambat kalau disuruh Tuhan. Ya, ini bukan manusia, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Disuruh Tuhan, tapi kita lambat untuk mau berubah. Ogah-ogahan, ya, cenderung males, ya. Nggak mau serius. Ini ciri istirahat. Adakah di antara kita seperti itu? Di akhir tahun ini saya mau ngajak kita semua buat renungin. Setahun kita belajar tentang integrity. Om, saya gagal bulan pertama, jatuh lagi. Ya, mau humble, marah lagi. Saya mau belajar untuk being authentic, enggak bermuka-muka lagi, fake lagi. Ya, dia suruh ngampunin. Emang sih ngerti sih, tapi mau ngampunin susah banget ya. Tunda lagi, ya. Procrastinate lagi. Ya kan istilah gitu, berlambat-lambat dia, malas bangunnya. Kalau dia buat yang seneng-seneng kali buat dagang si Lot waktu itu, wah seneng, semangatnya setengah mati. Kan dia berhasil tuh di kota Sodom, ya kan, kehidupannya. Makanya kenapa istrinya sampai berasa, waduh sayang banget harta yang udah dikumpulin di kota Sodom, hancur begitu saja, ya kan, hilang begitu saja. Dengerin baik-baik. Tetapi semua itu memberikan pelajaran buat saudara, buat kita semua. Ingat loh istri Lot. Jangan kayak gitu loh. Kamu cuma jadi tiang garam. Udah Tuhan udah lagi mau selamatin. Ngapain sih? Ngapain kita sampai selambat itu, seprocrastinate itu, seenggan itu, seceroboh itu? Ngapain? Tuhan udah ingetin jadi seperti itu. Kemudian, nah ini lagi. Istri Lot dibilang jalan mengikuti Lot di belakangnya. Kemudian dia menoleh ke belakang. Larangannya jelas bilang lari, jangan nengok ke belakang. Jelas ya? Kalau kamu mau lulus ujian ini, Felicia, ya, waktu kamu di sekolah, dibilang, pokoknya kamu fokus, karena yang keluar itu di dalam ujian ini ujian-ujian yang chapter yang penting kamu harus pelajari. Chapter 7, chapter 9, chapter 11, udah itu aja, chapter 7, chapter 9, chapter 11, pelajarin formulanya, hafalin, renungin, latih. Chapter 7, chapter 9, chapter 11. Itu tuh kalau kamu mau lulus. Sebagai seorang yang gak usah pintar-pintar banget deh. Ya. Menurut kamu, waktu kamu belajar untuk ujian itu, yang kamu belajar chapter berapa? 7, 9, 11. Kalau kamu tiba-tiba bilang gini, chapter 7 kayaknya gak keluar nih. 9, males dah belajarnya. 11, ini juga kayaknya gambling aja deh, kayaknya nggak bakal keluar. Menurut kalian, kalau ada orang yang begitu, itu disebut orang apa? Orang apa orang kayak gitu? Kalau mau lulus, Bill, 7, 9, 11. Kalau mau lulus, dia 7, 9, 11. Kamu waktu belajar mau ujian nih. 7 kayaknya nggak keluar, 9 kayaknya nggak keluar deh, 11 kayaknya nggak keluar. Menurut kamu tuh orang itu cocoknya disebut orang apa? Orang apa ya, susah sampai ngomongnya ya. Oke. Orang oke. Orang TOLOL, ya. Orang ngongong, ya kan. Orang gitu ya, gitu. Benar gak sih? Tapi saya mau bilang, saya mau bilang, kita sekarang lagi ada di status kayak begitu loh. Tuhan lagi ingetin kita, yet the things yang kita lagi mau, yang Tuhan ingetin penting, kita nggak lakukan. Ingat istri Lot. Lari, jangan nengok ke belakang. Dia jalan, nengok ke belakang. Halo yang di rumah-rumah, ya.
Dibilang lari, jangan nengok ke belakang. Istri Lot jalan dan nengok ke belakang. Semua ada di sini, baik yang di rumah-rumah. Tuhan lagi bilang, tahun ini tahun integritas. Kita belajar, udah disampaikan. Dan ini bukan yang gak dibilangin loh. Kalau, denger ya, kalau istri Lot gak pernah dibilangin bahwa harus dia jangan nengok ke belakang, terus dia nengok ke belakang, yang salah Tuhan. Betul gak? Tuhan gak pernah gak bilangin dulu. Dia bilangin dulu, jangan nengok ke belakang bro, jangan nengok ke belakang. Ya, jangan nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan nengok ke belakang. Nah, kita seringkali begini. Ya, mulai nengok ke belakang. Kenapa? Om, tapi kan kalau buat integritas kan kita kan manusia. Om, buat forgiveness kan kita manusia. Om, nggak bisa. Kita masih pengen nengok ke belakang. Apa? Ego kita. Halo. Kita mulai ego kita. Artinya, dengar baik-baik. Waktu kita sengaja lakukan ini, which is jangan-jangan kita sedang lakukan ini, kita adalah orang-orang yang nggak taat. Saya mau bilang, istri Lot jadi tiang garam karena dia ceroboh, dia lamban, dia nggak serius sama Tuhan, dia cuekin Tuhan, dan dia nggak taat sama perintah Tuhan. Saya mau bilang ya, dimulai dari cuek. Dimulai dari nggak serius, kelihatannya sesuatu yang sangat ringan. Dengar ya baik-baik, dengar baik-baik. Saya kemarin waktu lagi mau belajar ini, saya sempat ngobrol sama Konanda karena waktu itu Konanda kira-kira beberapa hari yang lalu di salah satu satu meeting pertemuan kita, Konanda sempat membagi di APT sebenarnya di APT. Konanda sempat bagikan tentang Sodom dan Gomora, tapi beliau ada satu artinya view yang buat disampaikan secara khusus kepada hal yang lainnya. Tapi saya mau tanya gini, Nanda, jadi waktu Lot pilih kota Sodom buat dia pindah, dia itu pindahnya ke kota Sodom atau ke dekat kota Sodom? Karena di sini kan di keluar kota Sodom. Karena saya cuma pengen confirm, saya nggak pengen salah menyampaikannya. Dengar baik-baik. Terus kemudian Konanda bilang begini, iya Pak Ferdi, betul. Dia itu waktu pindah, dia cuma pindah ke dekatnya kota Sodom. Sebenarnya nggak ke kota Sodomnya, tapi ke dekatnya kota Sodom. Tapi pada akhirnya, Lot ya dan keluarganya bukan cuma ada di dekat kota Sodom, tapi dia sudah ada di tengah-tengah kota Sodom. Ada di very center of kota Sodom. Kota Sodom itu kota yang culture-nya itu bejat, kota berdosa, dan lain sebagainya. Tapi Sodom mulainya cuma dekat-dekat. Bahasa orang tua saya, jangan main api deh. Kita mulai deket-deket sama yang namanya males-malesan deh sama Tuhan. Udah cuek-cuekan deh sama. Mulai cuma deket-deket doang. Cuma kayaknya di daerah-daerah situ. Teman-teman main kita, pergaulan kita, perkataan kita, hati kita. Udah nggak serius sama Tuhan. Mulai sedikit-sedikit males. Sedikit-sedikit nggak mau taat. Sedikit-sedikit cuekin, sedikit-sedikit enggan, ceroboh, sedikit-sedikit kayak nggak serius. Kelihatannya nggak ada salahnya kalau pada saat itu. Tetapi dengar ya, dengar baik-baik. Lot dekat ke kota Sodom, anak-anaknya jatuh cinta sama orang Sodom yang notabene berdosa. Ya. Kulturnya, kebiasaannya, sikapnya, sifatnya, mentalnya, gaya hidupnya sudah sangat terpengaruh dengan kota Sodom. Yang tadinya mau deket-deket. Firman Tuhan bilang gini, pengaruh yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi, pengaruh yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati tentang pergaulan. Hati-hati dengan tidak serius kita, ya malas sebentar deh, ya kan boleh santai-santai sejenak. Hati-hati dengan hal yang seperti itu sangat cepat menyerap kita. Ingat istri Lot. Sekarang bilang lagi kiri kanan supaya nggak ngantuk. Ingat istri Lot. Nah, sekarang kan udah tahu siapa istri Lot. Yang di rumah-rumah, ingat istri Lot. Halo, ingat istri Lot. Halo, mana kamera? Ingat istri Lot. Jangan jadi tiang garam. Sebab kalau kalian nengok ke belakang, ya. Sebab kalau kalian nengok ke belakang, kenapa? Om kan masih enak gaya hidup lama. Om enak masih males-malesan masih enak. Cuek-cuekan masih enak, Om. Ingat istri Lot. Berlambat-lambat, ceroboh, males-malesan. Nggak serius sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk kita refleksi itu ya. Mau ya? Mau ya? Ingat istri Lot. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4.
Ada yang baca yuk, yang keras yuk di sini, boleh nggak? Volunteer baca keras. Sam, yang keras Sam. Thank you Sam, yang keras Sam. Oke. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, kamu nggak tahu bahwa bersahabat dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Jadi, kalau kamu mau bersahabat dengan dunia, kamu dengan sengaja jadikan dirimu musuh Allah. Saya mau bilang ya, ini bukan salah satu, ini hal yang kita harus mengerti. Tuhan udah selamatkan, kita jangan coba-coba belajar iseng-iseng, rasanya deket-deket, bermain-main dengan dunia. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ngerti ya? Dan seringkali pikiran kita, masuk tahun depan, ya. Sorry, saya mau ngomong, kita seringkali pikiran yang sangat occupied oleh pikiran, cara, strategi, gaya hidup dunia. Dengar. Tuhan bilang jangan nengok ke belakang, ingat istri Lot. Tuhan udah ingetin loh ini. Sebab kenapa? Ya, kan kita mau pada waktu nanti kita dipanggil Tuhan atau kita bersama-sama dengan Tuhan atau pada waktu dunia sudah selesai, pada waktu kita bertemu dengan Dia, kan kita pengen Tuhan mengenal kita kan ya, sebagai umat tebusannya ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu jadikan diri kamu musuh Tuhan loh. Dengar baik-baik saudaraku, dengar baik-baik. Dan Tuhan lagi ingetin saudara sama saya loh. Hari ini Tuhan ingetin tentang apa itu integrity lah, forgiveness lah ya. Dan Tuhan juga ingetin tentang istri Lot. Dengan istri, apa hubungannya? Hubungannya adalah Tuhan lagi mau bilangin, dunia punya integrity itu beda dengan integrity yang Tuhan ajarkan. Yang mana yang saudara lagi mau terima? Tuhan lagi ingetin kepada kita, kalau kamu jadikan dunia itu sahabat kamu jadikan diri kamu musuh Tuhan. Bagaimana kalau kita jadikan diri kita musuh Tuhan, nanti suatu hari kita ketemu Tuhan, Tuhan akan mengenal kita, orang kita musuhnya. Iya kan? Nah ini Tuhan udah ingetin. Guys, yuk kita take it seriously yuk. Ya, dengan dunia ini yuk, jangan main-main api. Sodom masuk deket-deket dunia, deket-deket Sodom. Lot deket-deket Sodom. Lot masuk deket-deket Sodom, dia terpengaruh, terhisap, terbawa. Ya, ini Tuhan lagi ingetin. Benar-benar serius dengan itu. Saya nggak tahu seserius apa teman-teman semua yang ada di sini mendengar. Tapi saya saya benar-benar pengen kalian mengerti. Om, tapi boleh nggak Om? Kan namanya kita tetap hidup di dunia. Memang kita harus belajar, betul. Memang kita harus bekerja, betul. Dan kita mau berkeluarga, betul. Kita cari pasangan hidup, betul. Tahun depan, nah ini saya cuma mau bilangin bahwa tahun depan kita masuk tahun yang baru. Tahun ini kan namanya The Year of Integrity, betul ya? Tahun 2022 kita punya satu visi yang baru dari Gembala Pembina. Masuk tahun 2022 adalah The Year of the New Paradigm. The Year of the New Paradigm. Satu paradigma yang baru. Nah, saya sempat ngobrol dengan Konanda. Kita masuk tahun depan, kita akan coba sama-sama seriusly sepanjang tahun itu membelajar untuk apa itu artinya kita sekolah tapi dengan satu paradigma pengertian yang baru. Kita belajar, kita berusaha, kita bekerja dengan satu paradigma yang baru. Supaya apa? Supaya kita punya paradigma yang baru. Apa paradigma itu? Kalau saudara tanya, saya belum tahu. Nanti kita akan belajar dan bahas sama-sama. Tapi bukan dengan cara kita yang lama. Kita jangan nengok ke belakang. Oh dulu tuh namanya kalau ngotot mau jadi kaya, pokoknya hidup harus jadi kaya, harus ini. Itu paradigma yang lama. Dan paradigma yang dikuasai oleh dunia. Yang paradigma yang dimotori oleh pengertian dunia. Tuhan bilang kalau kamu mau menjadi sahabat dunia, kamu akan jadi musuh Tuhan. Hati-hati dengan itu. Ingat istri Lot. Setuju ya? Nah, ini yang saya mau kita belajar di penghujung tahun ini. Saya akan tantang saudara. Saya nggak tahu berapa yang teman-teman dan kita semua sudah pelajari sepanjang tahun ini The Year of Integrity. Saya nggak tahu. Ya, tapi saya berdoa. Jangan jadikan apa yang kita pelajari itu baik humility, baik authenticity, baik honesty, baik submission to authority, baik forgiveness, grace and forgiveness. Jangan jadikan semua itu cuma sekedar pengetahuan. Yuk kita renungkan.
Kita jangan cuma sekedar jalan, tapi kita lari. Dapatkan hidup belajar hidup dengan serius, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan seksama, dengan serius, intinya kayak gitu. Yuk kita sekarang jujur, berapa kita yang orangnya ogah-ogahan, harus berani jujur. Di sinilah kita bilang, Tuhan aku minta maaf. Tuhan ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku hidup benar-benar ogah-ogahan. Tuhan ingatkan hari ini untuk ingat sama istri lo, Tuhan aku nggak mau udah diingetin, dablek. Tahu dablek? Ya, keras kepala, tegur-tegur. Tante Ami bilang sok belagu, udah dibilangin sok pinter. Jangan jadi tiang garam. Ya. Ada yang di sini mau jadi tiang garam, saya nggak mau saudara jadi tiang garam. Tiang gula nggak mau juga saudaraku ya. Mau tiang garam, nggak mau saudaraku ya. Yuk kita belajar. Dan ini kenapa Tuhan ingatkan? Kenapa Tuhan ingatkan? Kita ingat istri Lot. Oke. Saya undang worship leader masuk maju ke depan. Oke, haleluya. Saya mau kita sama-sama menyanyikan lagu yang terakhir tadi, Felis. Saya mau mengajak kita pada waktu kita menaikkan pujian ini, kita renungkan. Benar-benar kita renungkan. Semua kita renungkan. Ibadah belum selesai. Ini bukan lagu penutup. Tapi mau kita belajar merenung. Karena saya mau di akhir daripada tahun ini, kita seriously memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, merefleksikan apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita, dan bukan cuma sekedar menyanyi, tetapi kita mau untuk merenungkan apa yang menjadi pujian ini. Saya minta tolong Feli, worship leader, dan Sinclair mana? Ya, oke, mau nyanyi di situ, is oke. Yuk kita naikkan pujian ini. Selamatkan Lot dan keluarganya, karena Tuhan mengasihi mereka. Listen to this. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, Abraham itu doa syafaat. Tuhan, kalau ada 50 orang aja di Sodom dan Gomora, masa sih Tuhan hancurin? Tuhan bilang, nggak ada 50 orang baik di Sodom dan Gomora, itu nggak ada, semua bejat. Saat Abraham berani-beranian di dalam doa syafaatnya negosiasi. Tuhan, kalau ada kurang dari 50, 5 orang kurang 45. Tuhan bilang nggak ada. Kalau gitu, kalau ada 20 Tuhan, nggak ada. Abraham bernegosiasi supaya Sodom dan Gomora diselamatkan. Akhirnya Tuhan pilih Lot dan keluarganya. Ini satu-satunya nih kayaknya yang masih orang baik lah di situ. Ya meskipun tadi kita udah lihat gimana dia keluarganya sangat terpengaruh. Tapi karena Tuhan mengasihi Lot. Saya mau bilang, kalau saudara dan saya ada di tempat ini, saudara dan saya ada di dalam komunitas yang Tuhan sudah panggil, di gereja Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Bukannya cuma nasihat demi nasihat loh. Integritas tuh bukannya cuma sekedar dicekokin sama nasihat, disuruh begini, begitu loh. Karena Tuhan mengasihi kita. Yuk kita iring yuk kehendak dan rencana Tuhan yang mengasihi dan mau menyelamatkan kita dengan serius. Taruh pikiran kita, kehendak kita, cita-cita kita, rencana kita bersama dengan Dia. Jangan noleh ke belakang. Enak ya, teman-teman gua nggak usah pakai ke gereja. Di sini mesti menara doa, mesti cool, mesti melayani, EPT. Oh ya, mesti ngurusin ini benar. Ya, mesti jadi orang baik, mesti jadi ketua cool, mesti ngurusin anak-anak, mesti Natal urusin event, wah segala macam. Saya bukan cuma soal ngomong soal melayani, tapi di situ kita belajar buat punya pattern, belajar taat.
belajar nggak lari, belajar disiplin, belajar nggak ogah-ogahan. Karena di dalam kehidupan kita berkomunitas, kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar buat dirubahkan, kita belajar supaya pada suatu hari nanti, pada waktu kita benar-benar berhadapan dengan Tuhan, kita bukan jadi orang yang kayaknya enakan dulu ya. Kita ingat, istirahat jadi tiang garam. Kita nggak mau jadi tiang garam. Doa. Setiap kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yang di rumah-rumah, yuk kita serius, kita berdoa hari-hari ini. Oh, ya silakan nih. Saya biasanya jarang datang, tapi pada hari ini saya cuma ada satu. Mungkin pada saat ini tadi kita diingetin terus untuk jangan jadi istri Lot. Tapi pada saat ini satu kesempatan yang Roh Kudus ingatin. Saya mau ngundang setiap kita, ambil kita posisi menjadi Abraham. Untuk kita minta, untuk berdoa syafaat. Bukan tentang kita selalu, untuk kita benar tadi jangan ingat-ingat. Pastor Ferdi udah ingetin banyak. Tapi pada setiap saat ini, pada saat yang ini, kita bawa setiap orang yang Tuhan ingetin, tanya Roh Kudus. Bawa hati kita juga, Tuhan tolong. Berdoa syafaat buat mereka. Mari pada saat ini berapa menit, Syarabasi. Berdoa mungkin berapa lama ini kita belum banyak berdoa buat mereka. Bisa buat keluarga kita, bisa buat orang tua kita. Siapapun yang pada saat ini. Syarabasi. Mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin teman kita. Siapapun. Mungkin orang tua kita. Bapak Roh Kudus ingatkan, biar gerejamu juga Tuhan. Supaya kami punya hati seperti Abraham. Sekalipun dia tidak tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Sekalipun dia tidak kenal siapapun yang ada, dia mencoba untuk tanya Tuhan. Ajar kami Bapa punya hati. Roh Kudus Engkau ingatkan pada saat ini kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Supaya kami mau berdoa. Terima kasih. Terus ambil waktu 1-2 menit lagi. Syarabasi. Roh Kudus Engkau ajar kami. Biarlah tuh Roh Kudus Engkau yang terus mengingatkan. Supaya Tuhan Yesus, kalau kami selamat dan Kau ingatkan kami, biarlah teman kami, sahabat kami, keluarga kami, kakak kami, siapapun juga ikut bersama-sama. Keselamatan yang Kau berikan boleh juga ya Tuhan diterima oleh melalui hidup kami, melalui perkataan kami, Melalui doa kami ya Tuhan. melalui Tuhan sikap hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Makasih Bapak. Benar saudara, tadi waktu Tante Ami maju ke depan mengingatkan kita untuk mendoakan. I think it's a very good, very
hal yang penting yang harus kita juga lakukan seperti Abraham, mendoakan keselamatan buat orang lain. Thank you Jesus, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya kembalikan Bapak Musim Leader, silakan. Thank you, Alfredi, for sharing today's message. So let's prepare for our offering. So you can interact your offering to give@gbitoronto.com. Once again, it's give@gbitoronto.com. So as you guys are preparing for your offering, Coach Henrik has some announcements. Yeah, thank you, Feli. Bentar ya. Halo, nah mantap. Oke, sebentar. Kita ada announcement. Jumat minggu depan kita nggak ada menara doa karena kita semua ada retret. Beberapa orang dari kita maksudnya. Kita ada retret, jadi kita nggak ada menara doa. Siapa yang di sini ready buat naik kuda? Amin, amin retret. Retret ya, bukan naik kudanya, oke? Nah, tapi di hari Minggu kita gerejanya bakal online. Masih ada gereja. Further information bakal ada di siarin di grup gereja GB Next Gen di Telegram. Or we can contact you, or the cool leader will contact you directly. Oke? Nah, second announcement, Januari itu kita bakal on-site. Jadi kita bakal tutup online access. Mulai Januari 2022 kita bakal tutup online access. Kita bakal 2 station, satu di Galeon dan satu di Toronto, which is sebentar saya tarik tanggalnya dulu. 50 Lambert Street, oke? Nah, again kalau misalnya ada yang butuh transportation, silakan hubungin cool leadernya masing-masing. Ntar kita arrange the transportation. So let's lift up our offering and pray. Father, we thank you for giving us yet another opportunity to give a little bit back to you what you have given us to begin with. We want to declare, Lord, that anything that is apa yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita, tapi sebenarnya you have provided for us, Lord, which is why as we lift up this offering, even though we may have entered the same email and basically went through the same thing we do every week, we don't want this to be just another routine. We want to remind ourselves of the meaning behind giving this offering to you. We thank you, Lord, for the willing hearts to give. In your name we pray, amen. I give the floor to Alfredi for our benediction. Saya pakai ini aja, cek. Oke, sebelum kita bangkit berdiri for benediction, saya cuma mengingatkan minggu depan kita nggak ada kebaktian di sini, tidak ada. Jadi semuanya online base, ya. Tadi waktu Coach Sinclair ngomong tentang retreat, doakan kita tahun depan kita bisa retreat bersama lagi. Yang kali ini memang a little bit kita limited karena waktu yang lalu kan there's with COVID and everything, jadi kita nggak bisa cater buat semuanya. I apologize for that thing. Sebenarnya harusnya kita bisa melibatkan semuanya. Doakan kita tahun depan bisa lakukan lebih baik lagi for everybody. Setuju ya? Oke, tapi untuk minggu depan semua Sunday service itu gonna be online. Jadi check with your next gen group dan cool masing-masing untuk informasi yang lebih detail. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima berkat. Oralabayasen. Angkat kedua tangan kita yuk. Kita angkat kedua tangan kita. Semua kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, dan kemenangan dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap daripada kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah percaya dan telah terima berkat sama-sama dengan iman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.